ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi PPG, yaitu apa istilahnya Pak Kaprodi, induksi ya? Induksi. Salam dan salawat tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ajaran. Bapak Ibu, kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Prodi PPG ini, niat sucinya adalah membantu retaker ya, guru-guru kita yang belum berhasil ketika UP. Jadi bentuknya bimbel mungkin ya, tapi bagaimana teknisnya nanti bisa mungkin dijelaskan oleh Kaprodi secara langsung. Yang jelas inti dari kegiatan ini adalah kita memberikan bantuan bimbingan kepada guru-guru kita yang belum lulus di UP kemarin dengan mengarahkan mereka dengan berpedoman pada modul dan kisi-kisi agar para guru-guru yang belum lulus itu nanti bisa memiliki kesiapan yang lebih baik ketika mereka menghadapi UP selanjutnya. Karena untuk yang belum berhasil ini kan punya beban mental tersendiri ya Bapak Ibu. Tidaknya di awal mungkin sebelum bimbingan kita harus menguatkan mental mereka. Jadi banyak hal yang mereka hadapi yang mungkin nggak terbayang di kita perjuangan mereka ya. Salah satu WA Japrinya guru ke Arif itu sangat miris menurut saya ya, sangat miris sekali membacanya. Dan ini yang membutuhkan perhatian kita supaya kita juga memiliki kepedulian yang tinggi pada guru-guru kita yang belum berhasil ini. Jadi lahir batin lah kalau bisa kita kuatkan Bapak Ibu. Jadi itu saja. Nanti bisa dijelaskan teknisnya oleh Prodi tentang bagaimana kita dalam membimbing guru-guru dalam kegiatan induksi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Di samping tujuan keduanya kegiatan ini adalah juga untuk penyerapan dana PPG. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sudah join dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal. Terima kasih, dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi jalan kaki, jangan lupa minum air selasi. Kepada Ibu Fitri Opianti diucapkan terima kasih. Terima kasih Alihan. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja mendengarkan teknis terkait dengan induksi untuk rataker PPG tahun 2021. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ali Imran MAG. Waktunya kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ibu Wakil Dekan 2 Atas Mutarabiyah dan Keguruan Wilayah Palembang. Pak Wakil Dekan 1 tadi informasinya masih di dalam perjalanan TW. Mungkin nanti sebentar lagi bergabung. Yang kami hormati Bapak Ibu para dosen, struktur untuk program induksi siswa PPG yang akan melaksanakan retaker ujian B. Yang pertama tentu adalah sama-sama kita mengajarkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui forum Zoom ini dalam rangka untuk penjelasan tentang teknis kegiatan
induksi untuk mahasiswa PPG yang akan mengikuti UP, uji pengetahuan dalam kegiatan KM PPG. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi awal kami sampaikan bahwa pada UP pada batch 1 yang dilaksanakan pada bulan September yang lalu, 17, 18, 19 September, dari peserta yang berjumlah 504 untuk LPTK kita, baik yang first taker, artinya yang baru pertama kali ujian, maupun yang ujian ulangan, retaker, itu ada 504. Dari 504 itu yang lulus ada 270, dan yang masih belum lulus ada 234. Jadi kalau di persentase itu kelulusan LPTK kita di kisaran 53%. Ini karena digabung antara yang first taker dan retaker. Sebenarnya kalau yang first taker saja itu lebih tinggi persentase kelulusannya, ada sekitar 58%. Karena yang retaker kemarin dari 50-an orang yang ikut itu hanya 4 orang yang lulus. Nah, mereka perlu ulang lagi. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bu Widi II tadi, di grup retaker itu kalau kita baca curhatan mereka ya, sangat miris ya dengarnya. Ada yang saya sudah masa kerja 20 tahun, sudah ujian UP ngulang 5 kali masih belum lulus juga segala macam itu. Sehingga di sini kita merasa dari pengelola merasa berkewajiban itu menjadi tanggung jawab untuk bagaimana supaya mereka ini lebih siap lagi, karena bagi yang angkatan 2018 itu UP yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Desember ini adalah kesempatan terakhir untuk yang angkatan 2018. Karena itu kalau mereka masih gagal juga di ujian yang di batch 2 ini, Desember ini, maka otomatis sudah tidak bisa lagi mereka untuk ujian ulang pada periode berikutnya. Karena itu kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu dosen untuk memberikan bimbingan, ya, bimbel gitu ya. Sehingga ini oleh Kemenak Pusat disebut program induksi. Ini kalau istilah biologi, induksi ini apa ya? Merangsang apa? Ibu hamil yang supaya kontraksi gitu ya, supaya cepat artinya program induksi ini baik kita mau melakukan program yang kira-kira mau memeras, merangsang para peserta ini agar mereka ya mengeluarkan seluruh kemampuannya sehingga pada saatnya ujian mereka ya, bisa maksimal gitu, berhasil dalam ujiannya. Mungkin itu kira-kira gambarannya. Ya, bahasa kita sehari-hari bimbel ya. Dan di sini serta kita ada sekitar 234 dengan ada 6 bidang. Kita ada 20 orang, bahasa Arab ada 13, guru kelas MI ada mohon maaf, akidah akhlak ada 8, bahasa Arab ada 12 orang, fikih 24, pendidikan guru kelas MI ada 54, pendidikan agama Islam ada 124, dan guru Quran hadis ada 12 orang. Kemudian maka hasil diskusi kami dengan sekretaris Pak Sutarido, supaya kita lebih maksimal membimbing mahasiswa itu, maka kami upayakan agar kelasnya diperbanyak gitu, hingga dari 234 itu kami kelompokkan menjadi 13 kelompok gitu, 13 kelas dengan masing-masing satu kelas untuk akidah akhlak,
bahasa Arab 1 kelas, fikih 1 kelas, kemudian guru kelas MI, karena ada 54 orang ini, kita bagi 3 kelas. Gitu. Kemudian yang PAI, ada 5 kelas deh. PAI 5 kelas, dan Quran Hadis 1 kelas. Jadi, ada 13 kelompok, dan masing-masing kelas itu rata-rata yang maksimal 20 orang, kecuali yang mungkin yang fikih ada 24, yang lain itu maksimal 20 orang, kan ada yang kurang dari itu. Dan di sini mungkin Bapak Ibu sudah menerima pembagian tugasnya, ya, seperti di dalam surat undangan yang kami lampirkan. Jadi kegiatan kita ini direncanakan sekitar 10 kali pertemuan. Jadi 5 pertemuan untuk materi profesional dan 5 pertemuan untuk materi pedagogik. Materi pedagogika, Bapak Ibu yang termasuk dalam kelompok pedagogik, materinya itu berkisar sesuai dengan modul yang ada dalam pendalaman materi dan PTK. Nanti disesuaikan dengan kisi-kisi untuk UP yang nanti akan kami share juga. Kemudian yang materi profesional, artinya ada 6 modul kalau dalam materi profesional per mapelnya itu, akhlak, Quran Hadis, fikih, bahasa Arab, MI. Untuk MI ada modul bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA, matematika, PPKN. Oleh karena itu untuk yang GKMI ini kami bagi sesuai dengan bidang mapel. Yang bahasa Indonesia Bu Nurlaili, IPS Bu Yulia, IPA Bu Delima, matematika Bu ini, dan PPKN Mardeli. Jadi masing-masing 1 pertemuan ada 3 kelas, berarti nanti secara bergiliran mengajar di 3 kelas itu untuk mapel masing-masing. Sementara yang dosen untuk pedagogik itu 5 pertemuan yang mencakup 4 bidang ini, termasuk yang profesional. Nah, nanti teknisnya kegiatan ini dilangsungkan secara online melalui Zoom. Nanti Zoom-nya mungkin disiapkan oleh Arif untuk masing-masing kelas. Jadi kita jadwalkan selama 5 hari, 23 sampai 26. Ini waktunya tentatif, gitu ya. Artinya bisa disepakati nanti misalnya ya berpasangan antara yang profesional dengan pedagogik, apakah beriringan, misalnya pertemuan pertama pedagogik dulu, baru pertemuan keduanya profesional, atau bagaimana nanti disepakati gitu, waktunya apakah pagi, apa sore, apa siang, atau juga mungkin tidak menutup kemungkinan malam, sesuai dengan jadwal Bapak Ibu yang bisa untuk mengampu atau melakukan bimbel itu. Nah, terkait teknis bagaimana pelaksanaannya, jadi panitia nasional telah menyiapkan kisi-kisi untuk ujian. Jadi ada 120 kisi-kisi, jadi ada 120 soal yang kalau pada UP batch 1 kemarin 120 soal itu sekitar 70 soal untuk yang profesional dan sisanya untuk pedagogik. Tapi untuk yang batch 2 ini kemarin baru di-share juga kisi-kisinya, sepertinya
ada perubahan, ada revisi kisi-kisi. Ada mungkin saya share juga. Oke, nanti kami share. Jadi ada yang untuk 1 sampai 20 itu kisi-kisi yang baru nampaknya. Kami juga belum tahu nih rujukannya nanti. Kalau di modul kayaknya tidak ada gitu. Terkait dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh guru terkait dengan CP1 di dalam CP Pendidikan Profesi Guru terkait dengan sikap samaptaan, kemudian nasionalisme, segala macam itu ya ada 1 sampai 20 yang itu tidak ada pada UPB 1 kemarin. Nah, terus yang untuk soal 21 sampai 70 itu terkait dengan profesional, dan soal 71 sampai 120 itu terkait dengan pedagogik. Jadi kami dari panitia juga waktu matematika sekarang sudah menyiapkan soal mungkin nanti bisa dijadikan bahan awal lah untuk contoh-contoh soalnya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan soal-soal sendiri yang tipenya HOTS untuk dibahas sama. Jadi skema kegiatannya mungkin sederhananya kita mengacu kepada kisi-kisi yang ada. Kemudian di kisi-kisi juga ada indikator esensial dari kisi-kisi itu. Kemudian dari kisi-kisi dan indikator itu kita arahkan mahasiswa untuk mencari materi itu di dalam modul. Gitu. Modul apa, halaman berapa. Gitu. Supaya mereka tidak semata-mata hanya kita beri soal, tapi supaya mereka juga bisa membuka modul dan menandai kira-kira di dalam modul itu di halaman berapa saja yang terkait dengan kisi-kisi dan indikator esensial dalam UP yang akan langsung pada bulan Desember. Kemudian yang terakhir analisis contoh butir soal. Jadi, dari kisi-kisi yang ada, indikator esensialnya soal yang akan muncul itu kira-kira bagaimana gambarannya. Karena soalnya HOTS mungkin deskripsinya panjang dan sebagainya. Nah, kita mungkin menganalisis setiap butir soal yang sesuai dengan kisi-kisi itu, kemudian bagaimana analisisnya, jawabannya yang benar, yang mana, dan sebagainya. Nah, itu kita bahas dalam pelaksanaan induksi itu. Jadi mungkin dalam satu pertemuan bisa melihat kisi-kisinya, bisa jadi mungkin satu pertemuan itu hanya sekitar 10 soal gitu ya, mengacu kepada kisi-kisi itu, sehingga masing-masing pertemuan ada kalau 5 modul tadi ya pedagogik bisa selesai dalam pertemuan itu. Hanya nanti kami juga perlu masukan dari Bapak Ibu terkait dengan kisi-kisi nomor 1 sampai 20 yang kayaknya kami belum tahu juga ini gimana untuk memberikan penjelasan kepada peserta rujukannya untuk butir nomor 1 sampai 20. Mungkin itu gambaran umum dari teknis pelaksanaan induksi UP yang akan kita laksanakan dalam waktu tanggal 22 sampai 26. Kenapa kami padatkan di 5 hari ini? Karena nanti masih ada sisa beberapa hari. Itu rencananya kami akan mengadakan tryout beberapa kali gitu, supaya mereka juga banyak latihan untuk tryout kerjasama dengan PUSDPD, sehingga diharapkan bisa lebih terbiasa mereka untuk menjawab soal-soal yang secara online. Mungkin itu sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kita diskusi bagaimana baiknya terkait dengan pelaksanaan induksi ini.
Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada Bapak Imran MAG atas penyampaian terkait dengan teknis pelaksanaan induksi untuk Raktaker tahun 2021. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi yang sudah disampaikan oleh Kaprodi PPG yaitu Pak Ali Imran MAG. Kita langsung diskusi, Bu ya. Bapak Ibu. Mungkin didahului Kak Ridum. Maju ulang lagi itu. Blur, Be. Gimana ini Pak Wo? Ya, gimana Prof? Diskusi ya jadinya. Ya, ya. Oke, saya tanya soal teknis pembimbingannya ya. Tadi sekilas sudah kita lihat ada jadwalnya ya, mulai tanggal, waktunya kayaknya ini memang harus sinkronus ya istilah, walaupun jadwalnya kalau saya lihat tadi sehari itu 2 jam, silakan berarti memilih dan bersepakat dengan kelas ya, begitu ya Pak Imran? Ya, jadi di surat yang kami kirim itu kan ada di sebelah kiri dosen pedagogik, yang sebelah kanan profesional. Artinya itu pasangan untuk. Iya, itu tapi kan belum ada jadwal yang tanggalnya kan kalau dikirim sama Pak Ridho itu ya. Tadi yang sudah ditampilkan atau saya yang belum utuh lihat. Kalau yang ditampilkan Pak Imron tadi kan sudah ada jadwalnya, kalau kemarin itu baru nama-nama dan ini ya. Kalau yang tadi kan mulai tanggal 22, 23 sudah ada ya tadi itu ya. Yang pertemuannya apa namanya? Ya minimal 2 jam ya, 120 Pak ya. Ya. Dan artinya polanya itu Zoom dan gimana? Dia nggak ada aplikasi, nggak masuk dalam aplikasi Space ini kan? Sepertinya kan? Nggak, kayaknya kita pakai Zoom, jadi langsung. Ya, artinya sinkronus ya. Dalam Yes. artian online ya, online sinkronus. Ya artinya kalau kita PPG kan yang tidak induksi ini ya istilahnya itu tidak real time ya, terserah kita ya, artinya asinkronus kan. Nah kalau ini berarti walaupun tadi fleksibel mulai dari misalnya tanggal 22 tadi kalau saya lihat tampilan jadwal tuh ya, jam sekian bahkan sampai malam itu, tapi terserah kesepakatan ya ditentukan. Ya intinya satu kali pertemuan tuh 2 jam 120 menit ya gitu kan. Iya. Nah itu berarti tetap berarti kita harus ada WA group ya supaya punya kesempatan untuk sama-sama ngatur waktu dengan peserta ya berarti. Pak Imran. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih pada Pak Imran. Cetar nih alis Kak Isna ini, ya Allah. Alisnya Pak Is. Enggak, ini kan dibuat di aplikasi. Filter ya. Saya teringat dengan Pak itu ya, Haryono ya, Pak Haryono. Orde Baru itu ya. Ya,
Yang pertama adalah terima kasih pada Pak Imron sudah ini kami. Saya sudah mengumpulkan tadi ada 5 modul itu Pak. Modul itu saya sudah menyangka bahwa kita itu harus menginjeksi kawan-kawan kita yang tidak lulus itu Oh, ya sama. induksi. Ya, bahasa saya injeksi ya. Yang kedua adalah Pak Imron, kisi-kisinya itu barangkali saya dikirim oleh kawan dari Dignas gitu ya, itu sudah ketemu dengan mana tadi ya? Saya kirim nanti yang nomor 1 sampai nomor 20 itu yang katanya ada sikap, terus ada keterampilan dan lain sebagainya itu Pak Imron Iya, iya. sudah saya dapatkan itu nanti saya kirimkan ke kawan-kawan itu memang ada 20 soal gitu ya 20 soal kalau boleh saya ini kan itu yang pertama sikap cinta tanah air itu Pak Imron ya Ya. jadi sub meternya Nasionalisme, itu patriotisme segala macam itu. ya sikap nasionalisme itu indikatornya menunjukkan kesetiaan kepedulian patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap berwibawa, sikap tegas. Ini mungkin ada kaitannya dengan moderasi beragama, Pak, gitu ya. Jadi di situ nanti kita bikin soal-soal yang sesungguhnya ini membuat nilai-nilai sikap moderasi beragama dan patriotisme guru-guru kita itu paling tidak cinta dengan NKRI gitu ya. Itu mungkin gitu ya. Itu. Yang kedua adalah kita harus sepakat terlebih dahulu aplikasi yang harus kita pakai, Pak. Karena kalau kita menggunakan Zoom gratis itu cuma 45 menit paling tinggi gitu ya. Paling tidak kita harus punya kesepakatan dengan mahasiswa kita mungkin menggunakan Google Meet gitu ya atau aplikasi yang sudah pernah kita gunakan gitu. Mungkin itu saya lihat Pak Iris begitu banyak modul yang harus kita bahas. Terus seterusnya Pak Imron, kira-kira jatuhnya nilai mahasiswa kita kemarin tuh apakah di profesionalisme atau di pedagogi? Nah, di situ harus kita petakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sneini. Jadi memang betul yang di kisi-kisi 1 sampai 20 itu, nah ini nanti ini apakah nanti sama-sama kita yang dosen profesional dan pedagogi karena ini tidak mengacu ke modul nampaknya, tidak mengacu ke modul secara eksplisit itu. Jadi memang mungkin kalau Pak Isnya ini ada contoh soal-soal segala macam mungkin akan ya bisa kalau bisa di-share ke grup ya untuk yang 1 sampai 20 ini. Tapi yang untuk kisi-kisi nomor 21 sampai 120 itu nanti bisa dibagi dua dengan masing-masing dosen dan sudah saya share di grup kisi-kisinya bisa dilihat nanti kaplingan masing-masing untuk materi pedagogik dan profesional itu. Tinggal untuk yang isi 1 sampai 20 ini nanti bagaimana bisa kalau memang ada bahan-bahannya yang bisa dirujuk untuk kita share ke mahasiswa sekaligus kalau ada contoh-contoh soalnya yang di Dignas karena memang Kemenak ini mungkin koreksian dari tim Panas Dignas kalau yang kisi-kisi yang bid pertama kemarin memang belum masuk yang ini langsung ke materi profesional dan pedagogi gitu. Dan ini baru yang untuk periode sekarang. Nah, terkait dengan di mana gagalnya para mahasiswa itu dalam kelulusan memang tidak ada penjelasan secara ini ya rinci di mana gagalnya, tapi yang jelas passing grade-nya itu 70. Jadi dan itu tidak ada afirmasi gitu. Untuk yang periode yang lalu
kalau tahun-tahun sebelumnya itu memang ada masa kerja juga dihitung segala macam, tapi yang ini karena tim panitia nasional Kemenak ini baru sekali ini yang diserai tanggung jawab, artinya di bawah koordinasi tim panitia nasional Kemenak, artinya dari pihak Kemenak juga ingin menunjukkan apa kualitas yang sama dengan Kemendikbud gitu, tidak ada apa afirmasi segala macam, sehingga memang murni passing grade harus 70 kalau mau lulus minimal. Dan ternyata nilai kelulusan yang kita Kemenak itu sebenarnya lebih tinggi kalau dibanding dengan UP-nya Kemendikbud, kisaran persentasenya, karena dari Kemendikbud itu di kisaran 50, sementara kita yang Kemenak itu di atas 60% kalau secara nasional gitu ya. Kita yang LPTK kita memang 53, kalau secara nasional itu sekitar 60 sekian persen gitu, lebih tinggi dari Kemendikbud sendiri sebenarnya. Jadi nah untuk aplikasi memang rencana kami mau siapkan Zoom ya. Nanti mungkin Arif koordinasi dengan Bendara kalau memang bisa dibuatkan akun masing-masing untuk kelas itu. Nanti kita kalau sudah ada akunnya nanti kami share, atau kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun Zoom masing-masing misalnya yang sudah ini yang bukan yang gratisan mungkin bisa juga diinformasikan ke Arif gitu ya, bisa tidak seluruhnya 13 kelas ini kita beli akun untuk Zoom-nya. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya, Pak Imron. Ya, Bu Yulia. Ya. Silakan. Saya udah lihat nih yang barusan dikirim ya. Jadi saya justru berarti dia ini Pak Imron. Induksi ini satu kita tuh mengajar, ya kan? Mengajar tuh yang mana yang nak diajar ke mereka ini kan? Satu. Yang kedua kita ini nak melakukan ujian ya kan? Atau memberikan soal-soal. Ujian dalam bentuk memberikan soal-soal. Seperti itu. Mana itu tuh didodok ke? Aku bingung nggak apa gitu nih sebetulnya dengan siswa gitu nih. Asli aku nggak tahu ini. Jadi apa yang nak kita lakukan di awal? Belum lagi katanya nak online. Online ini aplikasi apa kan? Oke lah itu tidak apa-apa menyusul teknis. Tapi pertama kali karena melihat jadwal ini terus terang ini agak membingungkan jadwal ini. Yang profesional itu disebutnya profesional kalau di situ. Sementara di bawah itu ada profesional lagi. Ada yang namanya Pak Imron itu materi pengembangan profesi guru. Itu siapa yang ngajar? Yang profesional satu. Nah, tapi kami disebut juga di bagian lain bahwa yang profesional itu bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, ya kan? Jadi kita agak bikin bingung gitu kan, masuk kelas di kelas yang mana juga kita tidak tahu. Jadi gimana nih? Coba duduk dulu dari awal, Bu. Pak, tugas kamu tuh ini, nah. Kaget masuk kelasnya mah ini. Nah, ini materinya, materi yang ini. Atau kalau belum ada materinya, dia tahu kan nih materinya yang mana yang nak diminta ini. Nah, memang di sini ada yang namanya kisi-kisi. Kalau untuk guru kelas itu ada kisi-kisi PGMI. Nah, PGMI ini PGMI, bukannya IPS, bukan matematika, bukannya bahasa Indonesia, tapi di situ ditulis kisi-kisi PGMI. Nah, bingung gitu ya, mana yang nggak dipakai. Kan beda soalnya Pak. PGMI dengan mapel itu beda. Ya kan, ada yang namanya bahan PGMI khusus, atau ada bahan IPS, bahan bahasa Indonesia. Nah, di sini kulihat apa belum dikirim baik, belum muncul yang kisi-kisi untuk IPS, terutama yang bidang aku ya, mungkin yang bahasa Indonesia belum muncul juga ini yang di grup. Nah, jadi coba duduk ke dulu Pak, kami ini nak disuruh ngapo sebetulnya. Tahu sudah bahwa ini untuk yang belum lulus. Jadi kita ini nak kata pakai bahasa Pak Isna ini tadi nak menginjeksi yang belum lulus ini. Nah, izin Pak Imron, silakan Pak. Makasih. Oke, mungkin Pak Rido bisa jelaskan dulu. Ya, Pak Rido, sudah ada jadwal. Ternyata saya juga ngelihatnya baru nggak kelar tadi itu ya di jadwal di bawah. Tapi memang ya maksudnya itu secara sederhananya Pak Rido, secara sederhananya memahami jadwal itu loh yang udah dibuat, udah di-share itu.
Yang Suaranya Pak Rido. Unmute dulu, Pak. Unmute dulu, Pak. Pak Rido, unmute dulu, Pak. Pak Ridonya? Nanti Bu disampaikan langsung di Pak Imron Bu nanti. Iya. Kalian. Ini sudah di-share ini, cuman mungkin maksud Bu Yulia tadi itu lebih simpelnya memahami jadwal tadi loh. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia. Jadi kalau kita lihat di jadwal ini, yang ini lembaran ini pembagian dosen dengan materi gitu ya. Jadi misalnya untuk kelas akidah akhlak, Bu Zudia bagian profesionalnya, artinya di situ modul-modul materi profesional akidah akhlak, ya, mulai dari keimanan sampai ke masalah tasawuf. Sementara Pak Sujinalnya bagian terkait dengan pedagogik, ya, mulai dari kaitan dengan peserta didik, teori belajar, evaluasi, sampai ke PTK. Tuh. Gimana? Dan juga Pak Win dengan saya gitu untuk yang kelas Quran hadis. Nah, khusus untuk yang MI, untuk pedagogiknya yang rombel 1 Bu Dewi Warna, atau karena dia berhalangan diganti Bu Tutut ya. Kemudian yang kelas berikutnya Bu Dian, dan kelas yang ketiga Prof Kasinyo. Ini untuk pedagoginya. Sementara untuk yang profesionalnya dibagi sesuai dengan mapel. Nah, khusus Bu Yulia hanya membimbing materi atau kisi-kisi yang ada kaitannya dengan IPS. Nah, yang kaitannya dengan IPS itu, kalau saya lihat di kisi-kisi, itu mulai dari nomor berapa? 50-an. Kisi-kisi yang mana, Pak? Iya, pembacaan flowchartnya ini agak ribet memang pembacaan flowchartnya ini Pak Imron. Itu persis. Coba nanti Bu Yulia dicermati di kisi-kisi yang saya share di grup ya, yang untuk IPS itu mulai dari nomor berapa tadi? Saya lupa ininya. Kisi PGMI ya? Ya, yang guru kelas MI itu yang pertama bahasa Indonesia. Ada soal dari nomor 70 sampai berapa gitu. Setelah itu ada matematika, ada IPA, IPS. Kalau salah ngirim Pak Imron. Kalau salah ngirim enggak? Itu PGMI kalau Pak Imron. Iya, GKMI itu ada dibagi, ada yang profesional itu ada 5 mapel itu. Baru dikirim Mbak Yulia. Di grup instruktur ya. Oh, di grup instruktur, bukan grup induksi. Ya, instruktur induksi. Itu sudah aku buka, yang PGMI kan maksudnya. Nggak Ya, ada. ya. Ya nggak ada Pak, itu Pak. Coba dibuka Bapak. Iya, ada Bu Lia. Di bagian-bagiannya, nomor 70 sampai 75 bahasa Indonesia. Ya, dia tuh 17 ini IPS gitu dia. Iya, terbagi Bu Yulia. Butir-butirnya. Oh, butir. Lebih dikit sebenarnya mereka itu. Iya, makanya sebenarnya kita tuh bagusnya kayak pola TO. Kayak bimbel TO gitu memang. Tapi memang dia nggak menyebut ya, dia nggak menyebut di bahasa Indonesia, yang PS ya kan, yang di PGMI itu. Ada. Ada. Nanti coba saya ya. Tadi saya ulang Pak, kalau ada yang mana? Kan aku belum ada. Yang ini Bu. Nah, coba Pak. CPMK materi dan indikator itu Pak Imron. Ya, mulai dari nomor 51. Ini kan konsep pembelajaran IPS SDMI. Iya. Konsep pembelajaran IPS SDMI. Kalau yang di atas sebelumnya itu kan IPA itu. Jadi mulai dari nomor 51 sampai silabusnya itu ya.
Konsep tentang Kisi-kisi, Bro. Kisi-kisi yang untuk CP nah ya, sampai CP 60, ya. Bu. Berarti ada 10. 51 sampai 60. Oke. Itu yang berkaitan dengan Iya. IPS. Ya, 10 kurang lebih 10 ya. Ya. 10. Nah, nomor 61 sampai berapa ini? PKN ini. 70 ini PPKN. Nah, selanjutnya 71 sampai 120 itu terkait dengan pedagogik. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mencermati kisi-kisi yang ada di sini. Hanya dari kalau yang profesional tadi dari 21 sampai 70, untuk 71 sampai 120 itu yang pedagogik gitu. Izin Pak Imron, jadi yang ini yang untuk mengajar, ya kan? Nah, jadi teknisnya begini Bu Yulia, seperti yang kami share di surat tadi, dari kisi-kisi ini kan kisi-kisi yang ada di yang bahan untuk para pembuat soal juga, nanti membuat soal UP itu panduannya kisi-kisi ini. Ya, jadi ini kisi-kisinya, ini indikator. Misalnya disajikan cerita kehidupan warga negara, mahasiswa mampu meninjau hubungan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini khusus untuk Ada yang modulnya PPKN. itu di materinya. Jadi tugas kita mengarahkan kepada mahasiswa, kira-kira untuk kisi-kisi ini, kalau untuk di modul PPKN ini di KB berapa, halaman berapa, gitu. Sehingga mahasiswa sudah punya apa mereka menstabilo atau kalau di PDF di bookmark, sehingga ketika mereka baca-baca yang ada hubungannya dengan kisi-kisi saja, tidak seluruh modul yang 10 modul itu mau dibuka semua gitu kan. Jadi yang pertama itu kita mengarahkan mereka supaya mereka membuka modul, mencari kira-kira kisi-kisi kalau yang Bu Yulia tadi nomor 50 sampai 51 sampai 60 itu di modul IPS KB1 sampai KB4 itu di halaman berapa saja. Terus tugas selanjutnya bagi kita menyiapkan soal untuk kita analisis gitu. Kalau kisi-kisi yang nomor 51 misalnya yang konsep pembelajaran IPS, ini indikatornya disajikan fakta fenomena di masyarakat peserta mampu menganalisis konsep pembelajaran IPS SDMI. Kira-kira bentuk soalnya bagaimana? Kita analisis dan jawaban mereka sejauh mana jawaban mereka tepat, tepat atau salah benarnya itu kita bisa menganalisisnya. Jadi kita menunjukkan contoh soal yang berkaitan dengan kisi-kisi ini. Nah, nanti kami dari panitia kemarin sudah berhasil sudah membuat soal tryout. Ya, mungkin itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh gitu. Walaupun mungkin tingkat ininya ya kami serahkan kepada Bapak Ibu kalau mau dikembangkan lagi mungkin yang lebih sulit gitu ya, untuk bentuk soalnya dan sebagainya itu kami serahkan kepada Bapak Ibu. Tapi nanti untuk contoh soal untuk PGMI kemarin sudah kami buat juga untuk masing-masing mapel ya. Sudah kami buat, hanya mungkin karena tidak melalui proses review eksternal segala macam, kami belum juga belum tahu juga bagaimana kualitas soal ini dibanding nanti dengan soal yang sesungguhnya dalam ujian, dalam UP yang sesungguhnya gitu. Tapi nanti kami mohon bantuan dari Pak Ibu dosen kalau memang ada contoh-contoh soal yang lain dari sumber-sumber yang lain akan lebih kaya lagi mahasiswa itu. Artinya mereka terbiasa dengan soal-soal yang mengacu kepada kisi-kisi yang bakal diujikan pada UP nanti. Kira-kira begitu Bu Yulia. Ya. Jadi sambil ngajar sambil ngeluar ke soal ini. Aku nih bingung lihat. Jadi mungkin kita bukan kita mengajar menjelaskan materi, tapi kita lebih sifatnya membimbing mahasiswa agar mereka bisa menemukan materi yang bakal diujikan itu ke dalam modul sehingga mereka bisa menjadi acuan mereka untuk mana yang lebih ditekankan mereka untuk dipelajari gitu. Modulnya di mana Pak Im? Modulnya di mana Pak Im?
Modulnya, Ibu Yulia kemarin mengampu modul IPS kan? Waktu pendalaman. Ini pendalaman ya? Yang itu ya? Ya, jadi ya modul itu. Bukan modul baru lagi ya, yang itu aja ya? Ya, jadi modul yang mereka pendalaman materi PPG kemarin. Ya, baik. Nah, berarti Arif dibuka tuh, Rep, jangan dikunci, Rep. Ya, modulnya nanti kita share juga lah kalau memang bagi Bapak Ibu yang terutama yang pedagogik mungkin tidak seluruhnya mengampu modul itu, biar benar Pak. Sekarang kan masih ada beberapa hari untuk bisa kita mempersiapkan, minimal kita sudah punya bayangan catatan ya terkait kisi-kisi itu di modul. Baru mau nanya ini Pak Imron saya. Oh ya. Masalah modulnya tadi kan kebetulan kan saya kemarin kalau di pedagogik itu tentang evaluasi Pak Imron. Ya. Tapi pas mendengar penjelasan Pak Imron ternyata harus kelima itu ya Pak Imron ya. Ya. Jadi mungkin nanti minta sampai ke PTK itu ya. Dikirimkan yang lainnya ya Pak Imron ya. Ya, nanti kami share seluruh modul ya. Oke, terima kasih Pak Imron. Ya. Pak Rido nanti di Google Drive-nya bisa di. Gimana Bapak Ibu yang lain? Saya izin sebentar Pak Imron. Ya, Bu Dian. Dian Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak, izinkan saya untuk meminta konfirmasi ya dari pemahaman saya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi begini, untuk kasus saya, kami kan ada bertiga itu ya. Untuk yang pedagogik itu saya sudah menghitung ada 70 dari 70 sampai 120 ya. Berarti kan ada 50 item. 30. 50 ya. 50. Pak, 50 item. Nah, itu kan kita tadi menganalisis dulu tuh kisi-kisi. Jadi saya tuh tergambar begini cara kerjanya kita nanti dengan mahasiswa. Itu kita ajak mereka untuk pelajari itu kisi-kisi. Kemudian kita pemetaan di modul. Jadi kita cari di mana posisi materi itu di dalam modul. Supaya mereka belajarnya itu efektif dan efisien. Itu pertama ya Pak ya. Kemudian setelah kita lihat di situ ada submateri dan subtopik, kita buat soal. Kita buat soal sesuai dengan submateri dan subtopik dan indikator itu. Jadi nanti belajarnya itu kita bahas soal seperti anak-anak bimbel mau ujian nasional itu, Pak. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan waktu mepet sekali. Kalau untuk kasus kami mau paling tidak menyiapkan 50 soal. Nah, kalau menyiapkan 50 soal dalam waktu singkat, mungkin nggak kekejar. Ada nggak bank soal yang bisa kami pakai supaya untuk latihan pembahasan dengan mahasiswa. Begitu, Pak. Oke, untuk soal kita sudah sama keluhannya sama. Soal sudah kita siapkan hasil kerja tim pembuat soal tryout kemarin. Nanti kita share juga di grup lah seluruh. Oke, ya. Kemarin itu untuk Quran hadis ada 1 paket kan. Iya. Tidak alak 1 paket. Nah, untuk yang pedagogik ini kan kalau kita lihat sepertinya semuanya sama kisi-kisinya. Untuk mapel akidah alak sampai ke MI itu untuk pedagogik sama. Ya, jadi kisi-kisi nomor 71 sampai 120 itu sama. Hanya karena kemarin kita mengacu kepada kisi-kisi yang lama, itu mungkin ada yang perlu dipangkas gitu. Karena yang tadinya 120 itu profesional dan pedagogik, nah yang sekarang terbaru ini sepertinya 50 untuk pedagogik, 50 untuk profesional, yang 20-nya tadi yang terkait dengan nasionalisme, patriotisme dan sebagainya tadi. Ya, terima kasih Pak. Terus saya menginventarisir kebutuhan nih Pak, kebutuhan. Yang pertama dari kami pengajar, kebutuhannya itu semua modul. Oke. Yang kedua, tolong buatkan kami WAG yang di situ ada semua mahasiswa per kelas sesuai dengan
kelas kami gitu ya. Oke. Yang ketiga sama itu tadi, dosennya, Pak. sama pasangan dosen, Bu. Ya, tentu saja sama pasangannya. Kemudian yang ketiga, bank soal itu tadi, Pak. Oke. Bank soal tadi. Kemudian yang keempat, yang keempat fasilitas untuk Zoom meeting. Oke. Ya, karena kalau kami kan sudah tidak semua punya akun yang unlimited ya. Jadi repot kalau misalnya akan disambung-sambung. Jadi nanti minta fasilitas Zoom meeting itu. Oke, untuk yang modul paket soal nanti kami share ya. Sudah di-share di grup. Iya, Pak. yang pedagogik ini berarti pedagogik ini kan 5 modul, Pak Imron. Ya, betul. Kemudian 50 soal. Ya sebenarnya sih memang nanti kita teknisnya saya setuju dengan Bu Dian tadi karena memang mengingat waktu dan keterbatasan ya kapasitas karena memang mereka ini juga kan generasi X ya bahkan masih ada yang mungkin generasi udah pensiun ya baby boomer nggak ada lagi ya jadi memang mengatasi itu kita dari kisi-kisi tadi kita lompat ke searching ke modulnya memang jadi seperti itu jadi kita lebih efektif dan ya tadi istilahnya kita mengarahkan mereka mengidentifikasi jawaban kan searching modul kayak gitu nah memang berarti nah cuman saya tadi mau konfirmasi berarti jam 7 sampai dengan jam 12 berarti nanti terserah mau jamnya itu penting 2 jam ya Pak Imron ya rentangnya itu ya rentang ya berarti kita tuh ada kelas online kan kayak gitu loh jadi nggak bisa ini istilahnya itu pembimbingan apa namanya ini ya memang harus tatap muka online kayak gitu ya nggak bisa juga kayaknya kalau apa namanya feedbacknya melalui apa namanya sekedar dalam bentuk ini tidak tatap muka sepertinya memang efektifnya ini memang tatap muka tapi online ya seperti itu. Iya. Oke. Ini 23, 24, 25, 26 berarti ini mepetnya berarti udah mulai hari Senin ya. Iya. Minggu depan. Nah, itu sudah saya share soal tryout Bapak Ibu. Ya. Jadi di masing-masing mapel itu juga ada soal pedagogik, berarti mungkin bisa dibandingkan pedagogik yang di Quran Hadis, yang di Akidah Akhlak, di KMI segala macam itu. Karena kisi-kisinya sama itu. Oh, sama pada dasarnya dengan seluruh kelas untuk itu sama. kisi-kisi pedagogi itu sama seluruh kelas. Iya, betul. Jadi tinggal dicocokkan dengan kisi-kisi yang terbaru yang saya share tadi. Karena ini mengacu kepada kisi-kisi yang sebelumnya. Jadi Pak Imron, Pak Kasinyo. Jadi yang kapasitas UP ini memang betul-betul Kemendikbud ya. Jadi rentan waktu kita tuh pagi sampai siang ya, jam 7 sampai jam 12. Kemudian, ya yang itu tapi kalau yang itu yang ini kan yang pedagogik itu. Oh pedagogik gitu. Satu Bu dari siang. Kalau yang profesional jam 1 13 sampai jam 18. Setiap orang wajib 2 jam gitu ya. Setiap kelas. Setiap kali pertemuan ya, setiap kali pertemuan setiap orang 2 jam gitu ya. Ya, setiap dosen. Setiap dosen dan pedagogik nanti bertemunya 2 jam ya kan? Ya. Kalau kita nih kan kalau yang kita ada 1, 2, 3, ada 5 mapel tuh. Kan beda-beda dosennya. Kami tuh 2 jam itu mana itu? Kira-kira. Kalau yang MI ya tetap 2 jam, Bu. Pokoknya satu pertemuan itu 2 jam. Hanya untuk kalau yang mapel MI, kalau Bu Yulia itu cukup 3 kali karena di kelas MI 1, MI 2, MI 3 gitu. Iya, paham saya. Nah, maksudnya sekali pertemuan itu saya 2 jam. 2 jam ya.
2 jam kan? Mahasiswanya sama. Ya. Yang misalnya yang di pertama itu ya, misalnya Pak, yang di November tanggal 22 misalnya kan. Saya tanggal 23 tuh, Pak. 23 ya, Pak ya. Nah, rentang waktunya sekian, berarti di tiap tanggal 23 itu kan hanya saya di tanggal 23. Saya harus ngajar wajib 2 jam dari rentang waktu antara 13 sampai 18 kan gitu kan Pak ya? Benar Pak ya? Iya, iya. Ya, jadi kami itu jadwalnya berarti tidak full itu kan. 13 oke. Khusus untuk yang GKMI nanti mungkin diatur lagi pertemuannya ya masing-masing karena ada 5 dosen di situ yang mapel. Nanti diatur. Ada baiknya ditentukan jadwalnya itu supaya dengan mahasiswanya nanti diatur oleh Pak Rido. Ya. Iya, yang mapelnya GKMI ini kan 5 dia. Ya, karena kita mau berbasis kepada dosen masing-masing ya. Kalau yang lain tidak masalah karena satu dosen mengampu seluruh modul profesional. Khusus untuk MI sesuai dengan bidang masing-masing. Iya, yang unik ini GKMI dia nih. Ya, dan yang banyak retakernya kan yang memang yang GKMI karena memang materinya banyak dan otomatis mereka lebih berat gitu untuk mempersiapkan materi yang profesional. Jadi yang paling banyak retaker itu yang GKMI. Yang untuk yang angkatan 2018-19 ya. Kalau yang PAI itu yang banyak itu karena memang kemarin kita paling banyak mahasiswa PAI itu kan 306 yang ikut. Kalau misalnya kita masih padat jam 7 sampai 2, yang penting kesepakatan boleh tidak malam? Nanti sepakati dengan mahasiswa kalau sudah kita bagi grup PA-nya. Fleksibel, prinsipnya fleksibel. Nah, malam pula proksinya. Nanti dia nih, aku nih diundang ke timpuan PPG ini tanggal 21, 22, 23 berangkat. Diundang ini oleh program Pak Imron ini uji publik untuk PPG Prajabatan. Uji publik. Kemungkinan tahun depan kita juga sudah menerima yang Prajabatan. Kayak semacam focal point uji publik gitu. Ya. Dapat surat tugas. Makanya kayaknya nggak mungkin juga saya keluar forum itu, Pak Imron. atau di cancel saja saya, diganti. Ayo dong ganti aja kali ya. Malam-malam nggak apa-apa, Ini uji publik PPG Prajab. Iya, diundang uji publik PPG Prajab kita di Jakarta. Nah, itu kan yang fullnya di tanggal 22, Bro. Berarti yang di tanggal biasanya kan sehari yang fullnya itu. 1 dan 2, 3 itu kan yang fullnya di sehari 22 itu mungkin bisa aja waktunya. Apa diganti? Itu kan patokan dari kami mungkin lebih sehari di tanggal 27 mungkin tidak apa-apa juga kalau misalnya. Oh iya, by the way UP-nya kapan? UP tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Oh iya. Jadi rencana kami itu kesepakatan grup aja ya, kesepakatan grup ya. Biar waktunya agak ini. Ya, berarti kebutuhan tadi Pak Arif mohon nian itu berarti buat WA grup, buat Zoom. Modulnya 5 kami itu ya. Soalnya berikut dengan soal masing-masing 10 berarti 50. Jadwal mengajar duluan nge-share ke grup ini ke peserta kan. Jadi nanti mereka udah bisa TO duluan, nanti kita bahas kayak gitu. Di 2 jam itu pembahasan. Mereka TO mandiri gitu. Nah, itu nanti. Iya. Pak Imron, jadwal mengajar kami GKMI itu ya, kalau aku tidak salah lihat jadwal mengajar, kan itu memang tidak kasih tanggal. Kalau yang di atas ini yang jadwal mengajar, pelaksanaan induksi. Itu ada dibagi memang 3 ini kan, GKMI A, B, C, ya kan. Kami ngajar kalau di situ, ya kan.
dengan mapel masing-masing. Nah, itu kan batik tanggal. Nah, yang jadwal sikoknya itu ada tanggal, ada ini, cuma dia tuh tanggalnya itu cuma tanggal 23. Di satu hari itu Pak Imron. Apa dia hari berikutnya mak itulah atau mak mano di tanggal berapa baik kami nak ketemu dengan mereka ini. Coba diperhatikanlah jadwal ngajar ini Pak Imron. GKM itu berapa kelas terbagi Pak Imron? Tiga. Nah, makanya tiga Bu. Materi yang sama dengan 3 kelas gitu Bu. Iya, 3 kelas di hari yang sama, berarti kan gitu kan? Nah, nanti makanya khusus untuk MI nanti diatur. Diatur supaya tidak tabrakan. Bagian berarti nanti kalau kelas paralel atau Bu Yulia tuh nanti enak. Satu kali pertemuan digabung, tapi boleh diklaim 3 pertemuan ya Bu Yulia ya? Iya, maksud aku soalnya jadi tidak ada dipisahnya. Kalau ngelihat dari jadwal ini berarti di hari yang sama 3 kelas, masing-masing kelas 2 jam. Nanti ya jadi nanti Parido lah itu yang ngatur ya. Tabrakan nih dak ya. Makanya Bu Yulia nanti diklaim 3 pertemuan dalam 1 kali pertemuan kelas besar. Cuman JPL-nya tetap 6 jam ya. Iya. Dihitung sekali pertemuan. 2 jam berapa itu Pak Ju? Nah kata Pak Imran dihitung 1 kali pertemuan kata Pak Imran. Soalnya jadwalnya kesepakatan dengan mahasiswa gitu. Kalau ini cuma sehari, cuma nanti 3. Ya, karena Ibu Yulianya cuma 1 badannya di 3 kelas. Berarti 3 Zoom nanti berarti 3 laptop bisa. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana? Ya jadi itu tadi Pak. Jadi jadwal masih nak diatur Pak ya. Untuk khusus MI nanti diatur untuk pertemuannya. Bila perlu nanti Pak Ridho nge-share-nya untuk. Oh, siap. Masing-masing nanti yang di 3 kelas itu. Jadi yang permintaan Bu Dian tadi tinjuk gak loh? Insya Allah. Yang materi, yang modul, soal kan kamu semua. Yang tidak ngomong tuh melok menang baik, kamu nih. Hanya yang Zoom ini masih diusahakan. Tapi mungkin yang untuk soal, ya mungkin jangan gelondongan dikasih ke mahasiswa, mungkin peran aja lah. Ya itu ya per bidangnya itu ya. Kita bahas. Bila perlu soal per harinya itu per harinya. Ya, tapi sih sebenarnya gelondongan juga nggak masalah juga, Mas. Cuman instruksinya, kamu mempelajari hari ini. Prof. Yang di soal itu kan kisi-kisi, pakai kisi-kisi yang lama. Takut nanti mahasiswa menganggapnya inilah pasti soalnya yang keluar kan. Padahal kisi-kisinya udah berubah kan. Jadi mungkin ya, karena mahasiswa sekarang mungkin dianggapnya inilah. Ya tinggal makanya memang butuh WA group tadi. Artinya instruksinya itu harus clear kayak gitu ketika kita nge-share. Kalian pelajari ini misalnya. Sebelum tatap muka semuanya sudah harus TO ngebahas kayak gitu kan. Kemudian nilai nilai sementaranya itu berapa kayak gitu. Kemudian kenapa tadi nggak ini? Nah, di modul kan bisa dilacak. Jadi kayaknya bagusnya klarifikasi kayak gitu saya kira nanti. Iya. Bukan Pak Nyong, apa yang lain KTN ngomong ini? Sudah paham galau. Oke. Sudah paham galau. Iya. Sudah terwakili Bu. Bapak Ibu mungkin sudah terwakili ya. Nanti informasi grup masing-masing kelas dengan jumlah mahasiswa nanti akan dihandle oleh Arif ya. Berarti Senin ya? Berarti sebelum Senin itu kami sudah ada WA grup, udah di add-nya nanti oleh ketuanya ya. Zoom-nya setiap harinya disiapkan ya. Modul, soal, kisi-kisi. Oke. Sifatnya nih cenderung diskusi dan pendalaman ya Pak Imron ya. Senin itu masih ada jadwal enggak Senin? Karena waktu kan. Seorang guru harus secara profesional menggabungkan antara kompetensi pedagogik atau didaktik. Tapi kita kemarin nggak bisa akses benar Pak Imron ya untuk maksudnya kan
kita bisa untuk pemetaan ya, pemetaan kemarin mereka tuh banyak ya kata Pak Is tadi gagalnya tuh di mana, nggak ada sama sekali ya dapat informasi dari Kemendikbud itu ya. Misalnya tidak sampai untuk tidak sampai sedetil ya. itu kayaknya. Sebenarnya kan lumayan kalau kita bisa ini. Jadi apa namanya treatmentnya itu bisa lebih apa ya, lebih fokus kayak gitu. Kalau kayak gini memang mau nggak mau memang pedagogi profesional itu betul-betul harus ini benar ya, dimatangkan betul ya. Iya, Ya mudah-mudahan lah ya inilah induksi itu. Cuma karena kita nih nggak tahu perasaan nilai itulah lumayan gitu kasih sesuai dengan instruksi kan. Jadi berarti banyak mahasiswa yang kemarin itu yang memang bimbingan kita galau kan Pak Imran ini. Iya. Iya. Di PPG kita kan. Iya. Nah, jadi kan memang berarti ada data yang masuk ke ke pusat itu ketidaklayakan mahasiswa, perlu dikasih pendalaman lagi kan. Kayak gitu. Ya, karena mahasiswa yang retaker kan cenderung ini karena mungkin sudah lama mereka tidak buka-buka modul terus langsung ujian. Kan. Tapi ini sedikit diskusi ya. Yang kelas saya itu yang SMA kemarin saya yang tidak lulus tuh memang sudah dari awal sudah saya tanda. Ternyata pas kemarin kan saya kan mau evaluasi ya. Ya karena kan punya tanggung jawab moral juga kita membimbing kan mulai dari pendalaman sampai ke PPL kan kayak gitu loh. Iya kan? Ya. Jadi merasa yang gagal ini gimana kayak gitu. Saya mau juga kan kita melakukan pemetaan kayak gitu kan. Itu kan bimbingan kita ya. Sebenarnya UP itu di materi pendalaman materi kan kayak gitu loh. Nah, ternyata memang apa ya yang tidak lulus dari 20 itu 5, 15 lulus ya. Jadi memang yang ini secara akademiknya lemah kayak gitu memang dari yang memang nilainya tuh yang memang kita katrol dalam proses itu baik ya itu apa namanya tuh pada saat resum tugas-tugas pendalaman materinya ya tesnya saya lihat kan tes-tes formatif dan lain-lain itu sampai kepada tugas-tugas apa namanya tuh PPL itu ya Pak Imran ya, kemampuan mengajarnya, pengembangan itu jadi memang itu berbanding lurus dengan yang gagal UP itu kalau di kelas saya. Jadi memang ke gurunya Pak Imran tanpa bermaksud untuk membela diri pembimbingnya. Gitu. Ya kan saya kemarin saya review ulang itu. Saya review ya yang beberapa itu ini. Makanya saya di kelompok tuh saya minta dan ketua kelasnya japri ke saya. Siapa yang kemarin gagal itu? Oh, ternyata sudah memang saya tanda dari proses pendalaman sampai ke PPL itu. Kita kan sampai ke PPL kan. Sampai kepada penyusunan PTK-nya kayak gitu. Memang amburadul kayak gitu yang nggak lulus. Artinya memang kemampuan personal guru memang juga sangat berpengaruh Pak Imron. Ya. Ya, karena memang yang UP ini memang ya murni kayak kemampuan dari guru memang untuk menjawab itu. Jadi tapi ada pula kendalanya, Prof. IT. Ya IT, Prof. Ada juga memang. Ya. Terus ada juga keluhan-keluhan mereka. Kan yang ngawas mereka itu kan ada yang dari UNY, ada dari UNES, dari ini. Nah, mereka tuh kadang-kadang ngajak ngomong peserta. Nah, ini kurang memperlambat akhirnya kan situ kan menang-menangan dengan waktu kan. 110 soal dikerjakan dalam 1 jam itu berarti kan semenit kurang harus tepat memberikan jawabannya. Di situ ada kendala teknis juga gitu kan. Gitu. Tapi kalau kata Prof. Sinyo tadi memang kadang-kadang kita sudah melihat mahasiswa PPG kita tuh dari awal. Kadang
tugasnya copy paste. Ini dalam hati kita sudah pasti tidak lulus, budak ini tidak lulus nih ya, tahu-tahu kan kayak gitu. Jadi memang ada yang seperti itu. Karena kita kan lama 3 bulan berhadapan dengan mereka itu, jadi tahu karakteristiknya sudah, walaupun memang dari Zoom meeting gitu ya atau aplikasi lainnya gitu. Tapi by the way sebetulnya ini baguslah Ibu Yulia untuk suntikan kepada mereka. Kita juga harus punya referensi yang banyak dan melihat di web Diknas yang paling penting itu, karena kan mereka nih tidak tanggung-tanggung, soalnya itu kan sama persis dengan Diknas. Nah, gitu. Itu jadi kita harus punya. Yang di Diknas tuh kisi-kisinya ada tadi ya Pak Is ya? Ya ada Pak. Yang saya kirimkan. Kalau Bang soal nggak ada mereka ya? Kalau soalnya ada Pak. Jadi dia bentuknya tidak bisa di-download, tapi dia simulasi Pak di situ. Iya, nah itulah saya juga kemarin kan nganjurin juga mereka sering-sering apa namanya tuh simulasi TO. Kata mereka tuh ini TO-nya tuh besar-besar Pak sebenarnya. Tapi kok tiba-tiba nah itu makanya ya mereka kan bisa TO kan mereka kan? Mereka bisa TO sebenarnya katanya gitu. Mantap, soal IPS panjang memang. Iya, itu lagi tadi ya, artinya bentuk soalnya memang rata-rata hot kan. Iya. Ya. Yang lot itu paling beberapa sebenarnya. Memang akhirnya itu kan butuh kemampuan, memang tingkat, karena rata-rata hot bentuk soalnya itu. Yang kayak AKM itu memang jarang ada yang lot itu. Iya. Ya. Oke. Terus ada satu lagi Pak Imron yang ditekankan ke mereka itu kita buat bagaimana cara membaca cepat itu yang harus ini. Bagaimana membaca cepat. Jadi rumus membaca cepat dalam tes itu harus dibikin rumus juga gitu ya. Gitu. Terus mereka kan sering kita bikin strategi lah gitu ya. Kadang-kadang mereka dari awal ada juga yang ini yang seperti ini kan seperti tes CPNS yang sekarang ini sebetulnya kan. Jadi siapa cepat, siapa besar analisis bagus, terus itu yang bisa dapat skor yang bagus. Nah, oleh karena itu karena hot ini kan dihubungkannya dengan alam sekitar, dihubungkannya dengan mata pelajaran yang lain, sehingga mereka kebingungan dengan itu ketika dia tidak membaca cepat dan menganalisis cepat, maka dia tidak bisa menjawab gitu. Ya. Dan ya makanya sering latihan harusnya nggak. Tapi ada pertanyaan Pak Inal itu Pak Imron, pertanyaan Pak Inal di grup kita itu, memang kan kita sekarang masih proses review Pak sampai tanggal 26 kan? Itu mahasiswanya beda ya dengan yang ini ya? Ini reteker sayangku. Oh iya. Kalang itu gelombang 2 cintaku, I love you. Love you too. Pak Sujinal gagal fokus deh. Ya, yang proses PPL sekarang ini yang mahasiswa gelombang 2, yang dia statusnya fish taker, bukan retaker. Yang mau kita bina ini yang retaker. Yang ujian ulang itu. Tapi memang kalau tanggal 22 itu hari Senin ya. Iya. Senin. Ya masih ada presentasi PTK itu Pak. Ya kalau kita sepakati aja kalau memang ini kita mundurkan jadi tanggal selesai review misalnya berarti tanggal 24 itu. Boleh. Nah, bagus. Sampai 28 gitu ya. Cocok Pak Imron. Saya sudah selesai yang uji publik yang kamu kirim itu. Iya. Jadi, kita sepakati tanggal 24 saja mulainya, karena mungkin admin juga mau membuat grup WA itu juga mungkin. Iya, tadi tuh permintaan instruktur nih kan, bukan main. Oh, Pak Imran. Aman duluan Pak Cada, Pak Imran. Ya, soalnya 24 sampai 28 itu oase di Aceh. Iya, betul. Kami ini 23 24 itu kan kita masih yang
gelombang 2 itu Pak Imron. Presentasi Iya. PTK kan. Sampai tanggal berapa itu Pak? Ya 26 dah. Iya, malam ini kan udah mulai review 23 terakhir, kalau yang PPL 2 itu 23 terakhir. Iya, 23, 22, Kalau 23. PPL sudah selesai, Pak. Tapi kan dia itu kan masih ada review PTK. Iya. Iya ya. Jadi aku kira 24 ya, setuju. Oke, sepakat udah Bapak Ibu dikunci 24 ya, kita mulai ya. Saya ketok ya. Pak Isna ini. Pak Isna ini pindah malam acaranya. 24 ya, saya ketok ya. Kedengaran ada? Ya, pokoknya nanti kita 24 mulai, nanti yang masih ada 1-2 yang misalnya ada jadwal, ya bisa koordinasi dengan mahasiswanya lah. Kalau Jam malam berapa boleh bisanya? ya Pak ya? Mohon maaf. Boleh. Tadi saya tanya sepakat tadi. dengan mahasiswa ada masalah. Tadi saya Oh tanya. ya, terima kasih Bapak. Ya, perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa mahasiswa kita ini seluruh penjuru tanah air gitu. Pagi, ada juga Bu yang Ono, mungkin Bu dari Lina. Indonesia bagian timur. Berarti tetap bisa diklaim JPL-nya kan, walaupun malam Kalau kan? misalnya kalau posisi kita jam 8, berarti di Indonesia Timur mungkin sudah jam 10-an gitu kan. Jadi Ya, itu yang dipertimbangkan ya, yang dipertimbangkan. madrasah itu ada Oh iya, kita sebagian nih dari NKRI ya pesertanya ya. Kalimantan, dari Sulawesi, karena madrasah dari, ya. ada juga. Jadi Ya, kalau ya, malam ya, perlu ya, ya. dipertimbangkan juga itu nanti dia komunikasi dengan mahasiswanya lah. Iya, iya, iya. Oke, Bapak Ibu mungkin itu ya. Ya. Ya, 24 sampai Nanti 28 jadwal ya. tipnya nanti akan di-share oleh panitia lah. Termasuk Ya. ya pembagian. 24 sampai 28 ya Pak ya berarti ya? Ya, ya. 24 Iya, sampai soalnya 29 itu kami Oke. ada rencana benchmarking pasca. Terima kasih Pak. Oke, sip. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan, mungkin bisa disampaikan di grup. Ini wajib direkod Pak, apa tidak Pak? Wajib direkod. Oke. Untuk jaga-jaga kalau ada. Oh, jangan tanya Ego, wajib direkod itu. Oke. Direkod dan ada screenshotnya Bapak Ibu ya. Wow. Tidak cair is. Iya, Ukin, kapan katanya ada evaluasi dengan Irjen Pak? Besok mulai. Nah, ditariklah Pak Sani tuh. Ya, ditariklah Pak Sani. Jadi betul-betul pure Zoom biasa ya, nggak ada aplikasi kita. Ya, karena ya. Ya, pembimbingan Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Oh, jadi buktinya record ya Pak ya, nanti ya, record ya buktinya ya. Jadi amal jariah kalau mereka dengan kita teruskan itu. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Mungkin kita akhiri kegiatan kita rapat koordinasi pada siang ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah. Yang sebelah baru selesai.